yang bakal datang. Ini tunda dulu masalah syaratnya. Berarti dilanjutkan di kitab Hasyiah Bujairi al-Khatib juz 3, walaisal muradu bil mali ainad darahim wad dananir li'annaha kan adimu bisarfiha fala yaqalaha ainun mawjudatun. Jadi tidak termasuk yang dimaksud habsunal disebut wakaf kalau itu kita ngawakafkan duit, ngawakafkan dinar di sini, rupiah. Alasannya li'annaha tan adimu bisarfiha fala yaqalaha ainun mawjudah, karena duit mah bakal habis ditasarufkannya, dikelolanya. Jadi maka tidak tetap langgeng habsu mal muntafi'nya. Pertama, lalu gimana di dalam kitab Budiyah Al-Murtasyidin, wallahu alam, ini terserah, ini sama hanya nyampaikan nggak bisa, terserah kita pilih ya. Wa yajuzu bal yundabu li qayyimi ayyaf'ala ma yu'tadu fil masjidi min qahwatin wa nahwiha mimma yarwaku nahwal musalli wa illam yu'tad qabla idza zada ala imaratihi. Dibolehkan, bahkan sunnah bagi pengurus masjid. Awas, ada pengurus masjid disebut qayyim, ada nawir disebut pengurus wakaf ya. Ini pengurus masjid. Ayyaf ala ma yu'tadu fil masjid, disunahkan boleh mengerjakan yang sudah terbiasa di dalam masjid, seperti bikin kopi. Kohwah mah kopi guys. Kohwah mah kopi ya. Kohwah kopi. Mimma yarwaku nahwal musallin, semacam yang dipika cinta oleh orang yang sholat. Wa ilam yu'tad, sekalipun tidak terbiasa sebelumnya. Untuk alasannya apabila idza zada ala imarati, apabila menambah kemakmuran masjid. Itu pendapat di dalam kitab Budiyah Al-Murtasyidin halaman 65. Silahkan, saya hanya menyampaikan, ini bukan memutuskan, bukan memutuskan. Saya bisa nggak memutuskan, nggak bisa memutuskan. Di dalam kitab Qulubi mana dulu pabla penyiaran. Dalam kitab Qulubi juz 3 halaman 108, anna amwal masjid tangqasimu ala salasati aqsami, bahwa harta duit rupiah masjid itu terbagi 3 bagian. Langsung bela. 1, untuk pembangunan masjid, seperti harta yang didapat dari pemberian untuk masjid, sedekah untuk masjid, dan pemasukan wakaf untuk masjid. Nah, ini tidak boleh untuk yang lain, hanya untuk masjid. Kedua, untuk kemaslahatan masjid, seperti harta yang dia dapat hibah, sedekah untuk masjid, tapi sedekah doang. Untuk perdagangan dari usaha, perhasilannya apa modalnya dari kas masjid. Barang ini
pendapat ini boleh menjual barang, berarti boleh disenggarakan. Ketiga, untuk keperluan masjid secara mutlak. Ini yang ketiga. Ketiga, untuk keperluan masjid secara mutlak, bukan untuk bangunan masjid. Untuk masjid deh. Tapi untuk masjid, bukan untuk apa? Bukan untuk bangunan masjid, untuk masjid. Dalam arti seperti harta yang dapat dari hibah sedekah di masjid. Nah, ini masalah ini yang ketiga itu boleh untuk kegiatan di masjid. Seperti di dalam Fathul Mu'in dua pendapat kalau nggak salah. Ya, dalam Fathul Mu'in dua pendapat itu boleh untuk yang satu tidak boleh untuk gaji mu'adzin, tidak boleh untuk gaji khatib. Tapi kalau muktamad dalam i'anah itu di bawahnya wal mu'taji itu ya juzu, boleh. Jadi gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulan, jika itu harta atau amal kotak amal, jika kita niat untuk pembangunan masjid, berarti total tidak bisa lain hanya untuk masjid. Kalau hanya mengasih uang, kita ngasih bela, ngasih bagi sifatnya umum untuk meramaikan masjid li imarah, berarti itu boleh untuk kegiatan yang ada di masjid. Diserupakan apa ditamsilkan di kitab tamu yang bertasirin tadi seperti membeli kohwah, kopi. Tapi kalau bisa seperti ini, sebenarnya mah timbul kemasyarakatan cemburu sosial. Sebenarnya mah seharusnya ada khusus untuk nguludan, khusus untuk masjid. Jadi maupun hal apapun lebih baik, tapi ini pendapat saya, lebih baik kalau uang ada di situ di masjid, jangan hanya lihat seperti kecuali masjid uang. Itu kalau lebih baik, sebab entar cemburu sosial seperti ini. Sebab biasanya kalau kita mempunyai organisasi, berarti membentuk ketua, bendahara, sekretaris. Biasanya itu sekretaris masjid dan sekretaris muludan itu masing-masing biasanya. Ya, beda-beda. Ini mah lagi contoh kepepet berarti. Ya udah gitu, uang-uang